Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruli Lenon di YouTube channel ala-ala teman-teman ya. Jadi ala-ala itu ala kadarnya tanpa proses edit atau background sound dan lain-lain ya. Mungkin belum fancy nih ya, karena ya iseng-iseng yang review juga mungkin ya hanya kalangan tertentu. Lebih enak sih nanti kalau masih lebih baik, tetapi ya lihat aja ke depannya ya. Nih lihat dulu nih viewernya banyak gak, nanti saya mau coba-coba ngedit gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Kali ini saya akan mereview sebuah pisau ya, pisau slaughter knife teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman belum tahu slaughter knife itu apa, jadi pisau tuh banyak ini pakai sembelih teman-teman ya, tapi belum semuanya tentu itu tipe slaughter ya, slaughter. Nah, karena pada akhirnya si produsen-produsen besar ini ya, kalau kita ngeliat ke website mereka membuat pisau itu sesuai dengan perkhususannya teman-teman. Tapi kalau penggunaannya ya balik lagi ke teman-teman ya. Ada juga pisau kecil gini nih ya, boning knife di slaughter ya bisa gitu ya. Intinya apapun itu bisa tajam, dan ya kalau ente bisa ya silakan gitu ya. Tapi saya pribadi kebetulan saya kebanyakan ya pisau saya miliki ini ada kategorinya di slaughter knife. Ada juga yang slaughter butcher atau yang butcher yang saya pakai gitu ya. Tapi banyakan yang slaughter knife ini. Apa aja itu teman-teman ya. Nah, kayak gini-gini teman-teman. Nah, ini saya punya Swibo juga yang slaughter ya. Ini saya punya Giser, tapi ini breaking knife teman-teman ya. Tapi kalau ngacu dari si Giser sendiri, si breaking knife-nya ini memang di apa ya? Ini kan prime line ya, yang di apa sih istilahnya yang bisa masuk ke slaughter knife gitu ya. Jadi saya sih nggak salah beli juga nih. Jadi bukan breaking knife yang dipakai buat slaughter ya, karena ini memang slaughter dan breaking knife. Nah, makanya beda curve-nya. Nanti saya jelaskan itu ya. Tapi saya nggak akan ngejelasin ini lebih detail ya. Ini hanya sebagai perbandingan, karena yang saya akan jelaskan di sini adalah salah satu yang mungkin lebih spesial dibandingin dua yang kategori slaughter knife yang saya punya ini ya. Adalah ini teman-teman, capayung ya, yang kategori juga slaughter knife. Tapi kalau teman-teman lihat ini bentuknya berbeda ya. Ini kayak bullnose bang, iya bentuknya kayak bullnose memang. Tapi satu-satunya bullnose yang ada di kategori slaughter knife. Kenapa? Kalau slaughter knife itu selalu ya teman-teman ya, dia ciri-cirinya tuh gampang banget deh ya. Bilanya kecil dibandingin pisau-pisau yang lain teman-teman. Ya, paling besar itu adalah 2,5 mili ya. Kalau 2,5 mili lagi 2,5 cm atau 2 cm itu ya rata-rata ya, nggak tahu ada yang lebih besar. Nah, tapi bilanya lebih kecil dibandingin yang lain-lain gitu ya. Ini bullnose juga nih, bullnose kan gede tuh ya, karena ini kan slaughter and butcher ya. Butcher kalau malah yang ini saya beli ini butcher, dan dia besar karena kategorinya tuh di block knife. Nah, ini ya, ini dia lebih tipis ya, dia cuma 2 mili nih lebar, tebal bilahnya, dan lebar ininya 2 cm. Nah, sama lah kayak gini-gini, tapi ini 2,5 ya. Nah, alasan kenapa saya pakai yang slaughter itu karena jelas ya, kalau lebih ringan, karena kan lebih tipis, lebih kecil, itu lebih enak lah. Apalagi untuk orang-orang saya gini yang istilahnya bobot saya kecil, berat saya kecil juga ya, jadinya untuk kayak narik gitu ya, saya lebih tepat gitu ya. Untuk orang-orang kurus bahkan ya, saya bilang ya, ini lebih enak juga teman-teman ya, karena lebih ringan dibandingin pisau-pisau yang lain. Nah, awalnya dari situ dulu, merasa saya nyaman di sini ya, karena sadar diri saya kecil ya segala macam. Oke, lanjut ke sini sekarang teman-teman ya, kita bahas. Oke. Ini adalah Victorinox 57623 ya, yang masih ada crossbow marking ya, atau teman-teman mungkin tahunya capayung deh yang biasa disebut orang. Oke, ini salah satu yang lawas juga teman-teman ya. Kalau dilihat dari yang sekarang tetap ada nih dan masih eksis, maksudnya serinya ya dan bentuknya, tapi hanya sampai di 18 cm aja teman-teman, nggak ada lagi 23-nya. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu ciri juga ya, karena apa, selain ini
tipenya Slaughter, terusnya yang crossbow marking ya, tapi ada lagi ukurannya 23 lah, itu mungkin bisa dijadikan sesuatu yang kelangkaannya ya, kelangkaannya. Nah, pisau ini sudah saya miliki 2 tahun lamanya teman-teman, tapi kalau dibilang pakainya sering enggak, karena saya ada pisau yang lain ya. Ini adalah pisau mungkin dibandingin sama yang ini ya, ini lebih baru ini gitu ya. Nah, saya tadinya yang ini sama apa, satu lagi tuh pisau cap garpu saya ya, andalan juga. Nah, ini saya belum beli karena ya itu dia udah terbukti performa ya, tapi secara keseluruhan saya tahu merek cap payung itu memang ya kayak orang bilang ngecring gitu ya, terus kayak gimana ya, lebih mudah diasah apa gimana gitu ya, tapi itu saya rasain ya. Bahkan ini nggak batu, cuman honing aja gitu, honing yang halus. Memang ini oke banget ya, jadi kalau rekomendasi. Nah, hanya mungkin ya teman-teman, ini saya rasain banget tipe ini mungkin jarang sekali orang punya, atau banyak yang punya saya nggak tahu, tapi jarang sekali saya lihat nih yang cap payung seperti ini ya, karena ada komunitasnya juga ya. Nah, ini jarang sekali saya lihat. Kenapa? Ya mungkin ya karena waktu itu sampai hari ini juga ya saya juga jarang lihat nih baru-barunya. Kenapa? Mungkin karena itu kali ya, kecil. Dan kalau secara harga yang barunya itu mungkin kalau kita beliin ke pisau yang sesamanya, satu mereknya sama, itu lebih murah yang itu daripada yang ini, dan pilihannya dapatnya lebih besar teman-teman ya gitu loh. Jadinya mungkin karena itu juga ya, jadinya pisau ini menjadi kurang diminati. Tapi kalau secara performa ini jos gitu ya. Oke, nah selanjutnya soal harga teman-teman. Nah, dalam kategorinya cap payung ya, ini nggak ada harga apa ya, nggak ada harga acuannya kan, barangnya udah nggak ada ya, udah nggak seller, ini udah di tangan orang gitu ya, udah discontinue, pabriknya udah nggak punya. Mungkin kalau di museumnya Victorinox ada gitu ya. Nah, ini jadi jualnya ya nggak suka gitu teman-teman ya, mau beli syukur, nggak mau ya udah gitu ya. Sama kayak pisau-pisau vintage lainnya gitu, kayak Pikas atau herder tuh cap garpu yang lawas-lawas ya, kalau lebih seperti itulah ya, jatuhnya udah barang koleksi ya, udah bukan sekedar hobi lagi gitu, jadi value-nya berbeda. Nah, kalau masalah tajam nih yang punya saya ini ya, memang saya nggak fokusin banget ke tajamnya, cuman hanya menjaga ketajaman aja teman-teman. Yang namanya kan udah nggak dipakai, bukan nggak dipakai sih, udah jarang-jarang digunakan ya, karena selain ada jagger yang lain gitu ya, jadinya udah jarang digunakan. Tapi kalau nggak mau tajam nanti ini sih bisa aja gitu kan, diseriusin aja bentar gitu ya, tajam lagi nih. Nah, apalagi ada gacuan baru juga nih, si Giser ini yang belum saya coba nih, masih yang baru ya, nanti bakalan. Nah, ini juga standaran, masih mata pabrik. Memang lagi yang baru-baru ini saya lagi ini nih teman-teman ya, lagi mau ujiin cuman buat honing doang gitu ya, honing doang, karena yang digosrek-gosrek udah banyak, yang sadis-sadis udah banyak lah. Nah, ini gimana ya, bagus ya modelnya tuh, kayak Bullnose gitu. Dan mungkin perbedaannya yang paling, selain ini kecil, kalau Bullnose itu lebih ekstrim turunnya di sini teman-teman ya, lebih, walaupun nggak, kalau kasar mata gitu nggak terlalu kelihatan. Kalau di sini turunnya nggak ekstrim banget gitu ya. Kalau saya punya Bullnose nih, atau teman-teman punya Bullnose yang merek lain silakan, tapi lebih turunnya lebih terlihat. Kalau di sini enggak, ini agak lurus banget gitu ya. Nah, kalau mau lihat tajam-tajamnya nih boleh ya, kita tes di kertas tanggalan 2019 yang sudah tidak tetas ya teman-teman ya. Jadi ya sayang kan dipakai, robek-robek aja. Kalau yang HPS mah jadi gunain ya kan, masih bisa digunain. Nah, ini ya tuh ya, lumayan lah untuk 2 tahun yang udah ya dipakainya baru sekali ya tuh. Jadi untuk menjaga ketajaman aja, nanti kalau nggak tajam bukan pisau namanya teman-teman ya. Tuh udah enak. Kalau mau tes di plastik, nah tadi nih bekas-bekas ngetes pisau nih ada ya, tes. Bentar ya, ini agak ada kipas angin. Nah,
gitu teman-teman ya. Lancar-lancar aja sih gitu ya. Ini kalau mau di honing lagi sih bisa gitu ya, tapi nggak perlu lah karena hanya untuk sebatas mengenali. Bisa dibilang ini pisau yang terlupakan kali ya. Jadi saya ingin ini aja lah, istilahnya bro nih saya ada loh fitur-fitur Victorinox ini gitu ya. Nah kalau teman-teman mau milikin ya nggak tahu, cari sendiri gitu ya, karena saya nggak tahu nih siapa yang jualan apa gimana gitu ya. Ya tapi kalau misalkan lagi nyari-nyari cap payung terus tiba-tiba nemu yang model kayak gini, ya bisa jadikan referensi juga teman-teman ya. Mungkin teman-teman lagi nyari yang model khusus gitu ya, yang langka ya, mungkin ini juga jadi salah satu yang langka, terus double langkanya, langka cap payungnya udah langka, kedua modelnya juga ya agak-agak susah gitu ya. Ya gitu aja, sekian dari saya ya teman-teman ya, semoga bisa menambah informasi isolasi cap payung ini ya, menambah wawasan juga gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang punya kayak saya atau mungkin lebih tahu dari saya masalah soal pisau ini, silahkan komen-komen. Kalau mau ngasih masukan silakan, mau tahu lebih jauh karena tadi saya nggak ukur ukurannya berapa bang, ya boleh nanti saya ukurin gitu ya. Itu aja karena apa ya, saya punyanya cuma ini doang teman-teman kalau ngomongin cap payung gitu ya. Jadi ya mau gimana ini kan gitu ya, jaga komplek gitu aja deh. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.